Nah, ini penyebabnya mungkin ini ya, ini ada short di tegangan 1,2 lah. Itu tegangan 1,2 cuman dibutuhkan di chipset. Bagian tegangan 3,3 oke, enggak short lah, ini rendah banget nih. Ya sama aja short lah, ini segini cuman ada 5 ohm. Nah kan sudah enggak short. Nah nih, ini tidak ada hambatan sama sekali, berarti yang membutuhkan tegangan 1,2 cuma di chipset. Kalau 3,3 banyak, ada EEPROM, ada IC tuner dan lain-lain. Gelap dah nih, ini alamat nih, alamat chipset baru juga belum tentu oke kalau dipasang. Nah alamat nombok nih minimal udah nyala lah, nyala on. Nah udah masuk, ini udah timbul angka ini, sampai nggak masuk menu ya kebangetan nih. Kalau sampai di searching nggak dapat siaran lagi, udah saya taruh asbak. Ya enggak lah, nanti kalau nggak ada sinyal ya nggak ada siaran ya dicari lagi. Oke ya, jumpa lagi ya nih, dapat kiriman lagi dari masnya yang ada di Sidoarjo. Dari keterangan stuck logo, nggak bisa masuk menu dan kadang layar bergaris. Oke, cek-cek kelengkapan. Tanaka model ini yang sering gagal upgrade waktu kita upgrade online dan jadi mati total, itu yang sering. Nah ini langsung kita tes. Oke, nyala on. Kalau nyala on sepertinya bukan gagal upgrade. Kalau gagal upgrade langsung tidak nyala sama sekali. Nah ini bisa timbul angka dan harusnya bisa masuk menu, ini harusnya ya, tapi dari keterangan tidak bisa masuk menu. Nah ini udah jelas nih, udah jelas timbul angka. Langsung cek ke monitor. Nah ya ini kan, ini beda lagi nih. Kalau dulu itu mungkin ya on tuh sama dengan boot ya kan, nyala boot enggak timbul angka dan seperti ini. Tapi kalau ini udah timbul angka tapi enggak mau masuk menu, enggak mau ke siaran. Oke, langsung buka dan cek syarat kerja seperti biasa, tegangan-tegangan dan mungkin nanti juga hambatan dalam. Nah ini buat langkah yang pertama, sebelum saya cek tegangan, saya langsung update firmware. Dan itu ya tadi ya, yang belum nonton cara update firmware-nya ada di video yang itu tadi. Dan ini proses update firmware berjalan lancar, tidak ada kendala ataupun berhenti di jalan. Berhenti proses upgrade maksudnya. Nah ini kadang juga tidak mau masuk, tidak mau timbul angka. Kalau buat firmware udah pasti fix gitu, udah sering saya gunakan untuk flash tipe ini. Ya ini ya, saya belum cek tegangan, langsung tadi saya update firmware dan sepertinya panas juga normal. Nah ini masih stuck logo ya, ini ya timbul merek ini ya, tidak mau masuk ke siaran. Nah kalau udah begini ya pasti SOP, kita cek tegangan dan mungkin nanti juga hambatan dalam, kita pastikan tidak ada konslet. Kalau yang dulu itu kan stuck di on, tapi ini kadang juga masih bisa timbul angka. Nah ini ya, sebelum saya putuskan nanti ganti IC EEPROM, saya pastikan dulu tegangannya oke dan tidak ada yang konslet di tegangan yang dibutuhkan chipset. Karena aneh kan, ada gejala kadang bergaris, itu saya udah langsung ganti IC EEPROM. Nah ini penyebabnya mungkin ini ya, ini ada short di tegangan 1,2 lah. Itu tegangan 1,2 cuman dibutuhkan di
chipset ya. Ini bisa cek hambatan dalam bagian tegangan 3,3 oke, tidak short lah, ini rendah banget nih ya, sama aja short lah ini segini, cuman ada 5 ohm. Ya ini buat pastikan ya, buat pastikan yang short ada di beban atau di IC regulator, di SOT nya itu kaki 5 itu, ini saya lepas Vibos, jadi tegangan yang keluar ke chipset udah nggak ada ya. Ya di sini ya dilepas ya, nanti kan ketahuan kalau dua sisi kaki di bagian Vibos itu, satu di bagian regulator dan satu di chipset. Ya ini saya lepas langsung pakai head blower aja biar cepat. Saya lepas Vibos biar cepat. Nah ini kalau buat itu pakai head blower ya, bagian plastik ditutup lah nanti biar enggak itu meleleh bagian plastik, dan waktu tancap RCA jadi susah ya. Yang sering gitu saya dapat gitu, kiriman nggak ditutup seperti itu, bagian plastiknya meleleh dan ditancap RCA sulit. Nih udah saya lepas. Nah ini kan kalau ditutup nggak apa-apa bagian plastik walaupun kita pakai head blower. Nah ini nanti kelihatan nih bagian atas ini, bagian atas hambatan dalam yang tegangan 1,2. Nah ini di bagian luaran SOT aman ya, berarti bagian regulator aman, tidak short, berarti penyebabnya ada di beban, kemungkinan besar ada di chipset. Nah nanti hasilnya gimana, yang penting kita lepas chipset lah, nanti kan ketahuan, nanti chipset kelepas bebannya hilang apa enggak ya, itu shortnya hilang apa enggak di bagian chipset, kita lepas dulu. Oke langsung lepas chipset ya, jelas lah buat chipset nggak bisa pakai solder biasa dan harus pakai head blower. Saya yakin di chipset karena emang sering short seperti itu ada di bagian chipset. Nah nantilah yang penting dilepas dulu, setelah dilepas kan nanti kelihatan kan hambatan dalamnya kembali normal apa masih short. Nah ini ya, ini saya rekod yang bagian lepas saja, yang bagian pasang nanti ada di video saya, video short, video pendek. Saya kasih linknya nanti di deskripsi biar nggak kepanjangan durasi. Ini kan yang penting kita kejar shotnya, nanti bisa masuk menu apa enggak kalau kita udah ganti pakai chipset yang baru. Nah nanti nih tahuan di sini kalau memang shotnya ada di chipset, dia enggak short lagi di bagian keluaran. Nah ini bagian SOT aman. Nah kan sudah enggak short. Nah nih ini tidak ada hambatan sama sekali, berarti yang membutuhkan tegangan 1,2 cuma di chipset. Kalau 3,3 banyak, ada EEPROM, ada IC tuner dan lain-lain ya. Nih tegangan 1,2 itu fokus, ada yang sebut tegangan LDO mungkin ya, mudahnya saya biar semua bisa ngikuti ya tegangan 1,2 aja lah. Nah, pasti tes juga keluar 1,2. Oke langsung ganti chipset. Nah nanti kita tes lagi lah hambatan dalamnya, kalau chipset yang baru harusnya sudah nggak short. Nah ini buat proses pasangnya ada di link yang itu, yang tadi yang di atas dan di deskripsi. Oke ya, ini udah saya ganti, saya bersihkan dulu fluk-fluknya dan kita cek hambatan dalam lagi kan. Nanti bisa ketahuan kan chipset yang memang udah short ataupun chipset yang masih normal. Nah ini hambatan dalamnya sudah tidak short lagi ya, sudah tinggi ya.
Nah, langsung kita pasang lagi itu di BOS dan langsung kita tes pakai adaptor. Ya sambil biar agak dingin dulu, tadi bekas di blower kan pakai itu suhu yang tinggi. Ini biar agak dingin baru nanti kita pasang adaptor. Ini saya cek lagi untuk itu, siapa tahu ada timah yang nempel antar kaki. Nah daripada short, harga chipset juga tidak murah. Oke, pin salah pin. Nah, gelap. Dah nih. Ini alamat nih. Alamat chipset baru juga belum tentu oke kalau dipasang. Nah, alamat nombok nih. Ini dingin, tidak ada panas sama sekali, signifikan yang naik tidak ada. Nah, ini saya tak tes lah nih, langsung kita tes tegangan. Tegangannya keluar apa enggak, 3,3 dan 1,2 nya ya, 3,3 oke, 1,2 juga oke. Ini chipset enggak panas sama sekali. Nah sudah jelas nih kalau buat pasang chipset seperti ini sebenarnya ada triknya, udah pasti pas lah ya, terpaksa nih harus ganti lagi. Alamat nombok ya, mau tarik berapa lah, ini mau tarik berapa kan nggak enak nah sama yang punya uang harga itu. Oke nih udah saya ganti lagi sekali lagi. Yang penting pas waktu pasang chipset itu nggak ada timah yang itu antar kaki nempel lah, itu yang mudahnya ya. Kalau buat pasnya pasti pas, karena apa? Karena ada ground tengah itu, kalau dia tidak ketinggian dia bisa nata sendiri lah, bisa pas sendiri. Yang penting panasnya pas. Nah ini saya cek hambatan dalam lagi, saya pastikan tidak konslet, nanti baru kita tancap adaptor. Nah kan minimal udah nyala lah, on, nyala on. Nah udah masuk, ini udah timbul angka ini, sampai nggak masuk menu ya kebangetan nih. Udah ganti 2 kali chipset nih ya, tancap RCA. Nah kan sudah masuk menu. Nah itulah, beri berapa chipset saya pasang juga belum tentu semuanya oke. Oke ya, ini udah fix nih, masalahnya ada di chipset dan ini udah langsung kita tancap anten ya. Kalau sampai di searching nggak ada persiaran lagi, dah saya taruh asbak. Ya enggak lah, nanti kalau nggak ada sinyal ya nggak ada persiaran ya, dicari lagi. Nah dari indikator kekuatannya juga tinggi nih, harusnya tidak ada problem. Oke, ada persiaran. Nanti kalau dapat di daerah saya ada 20 siaran, ada cuman 4 mul lah, yang 5 TVRI masih sulit, harus pakai ketinggian antena yang cukup. Oke, ini saya percepat. Kalau semua dapat, nih dapat 20 siaran. Oke ya fix ya, ini masalahnya ada di chipset. Walaupun STP masih nyala, kalau dia short ya seperti itu. Makasih telah menonton, sambung ke video-video berikutnya.